Warahmatullahi wabarakatuh. Saudaraku sekalian dimanapun berada, pada kesempatan kali ini Al-Fakir ingin berbagi pandangan kepada kita semua terkait dengan esensi tujuan ibadah puasa. Ini penting dilakukan, ini penting direnung dan dimaknai kembali. Betapa tiap tahun kita berulang-ulang, tiap tahun kita lakukan ibadah puasa dengan semangat kebersamaan, dengan semangat kebahagiaan yang ada dan tumbuh di dalam diri, dengan rela dan tulus, tidak makan dan tidak minum. Pertanyaannya, ada orang yang 10 kali bertemu Ramadan, sudah 20 bahkan 40 kali bertemu dengan Ramadan. Apa dampak yang telah dilahirkan dari ibadah puasa kita? Apa dampak kebaikan yang bisa bermakna kepada orang lain dari ibadah kita? Apa dampak ibadah puasa kita terhadap kedekatan diri kita dengan Allah Subhanahu wa Ta'ala? Karena hadirin sekalian, teman-teman, ibadah itu paling tidak harus melahirkan dua hal. Yang pertama, ibadah harus semakin mendekatkan manusia dengan Tuhannya. Yang kedua, ibadah harus melahirkan kedekatan manusia kepada manusia yang lain. Pertanyaannya, apakah ibadah puasa kita justru semakin mendekatkan, tidak membatasi jarak kita dengan Allah? Apakah ibadah puasa kita tidak membatasi jarak kita dengan sesama manusia, dengan tetangga, dengan lingkungan, dan dengan siapapun? Karena itu penting kita maknai apa itu takwa. Takwa dalam menurut Imam Al-Qurtubi dimaknai sebagai mura'atun. Ulama yang lain mengatakan takwa bimakna al-wiqayah. Itu artinya orang yang bertakwa selalu merasa terpelihara atau memelihara dirinya atau menjaga dirinya pada sesuatu yang bisa menjerumuskan kepada hal-hal yang negatif, yang mendorong dirinya pada hal-hal yang tidak sejalan dengan norma agama, yang mendorong dirinya pada jalan yang tidak sesuai dengan prinsip dan norma budaya. Orang yang bertakwa pasti pikirannya akan dipelihara dari sesuatu yang bisa melukai dan membuat orang lain tidak tenang. Orang yang bertakwa, pilihan kata, diksinya dan ucapannya pasti mempertimbangkan, melihat apakah ucapan ini bisa menyenangkan orang lain atau justru mencederai perasaan orang lain. Nah, lalu apa pesan takwa yang bisa diambil, yang bisa diterapkan oleh orang-orang yang berpuasa? Karena puasa itu ukurannya bukan pada bulan Ramadan, tapi setelah Ramadan ini berakhir, disitulah akan terlihat nilai takwa yang melekat pada diri. Ada 4 hal yang bisa kita maknai dari ibadah puasa berdasarkan dari prinsip-prinsip yang diajarkan oleh Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Suatu ketika Nabi melakukan perjalanan ingin menuju Madinah. Dalam hal ini perjalanan hijrah yang dilakukan dengan para sahabatnya. Sebelum sampai ke kota Madinah, ada salah seorang sahabat yang begitu penasaran, yang sudah rindu ingin bertemu dengan Nabi, karena beliau hanya mendengar sosok Nabi Muhammad tanpa pernah bertemu sekalipun. Beliau mengatakan sewaktu Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam datang ke kota Madinah, tidak ada pesan yang terdengar oleh telinganya dari Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam kecuali 4 hal. Dengan pesan dari Nabi yang berbunyi, ya ayyuhan nas, wahai seluruh sekalian manusia. Nabi memakai redaksi ya ayyuhan nas, wahai seluruh sekalian manusia, yang berarti khitabul am, tidak terbatas pada orang yang beriman, tidak terbatas pada kelompok tertentu, tetapi seluruh aspek manusia yang ada di kota Madinah. Kenapa hadirin teman-teman sekalian? Karena di kota Madinah itu beragam budaya, beragam kelompok, beragam suku yang ada. Sehingga Nabi tidak membatasi jarak kepada siapapun untuk selalu mengingatkan kepada sesama. Apa poin yang pertama? Yaitu afsyus salam, tebarkanlah kedamaian, keselamatan, kedamaian kepada sesama manusia. Nabi begitu jeli memberikan kita pesan bahwa untuk menyatukan perbedaan yang ada kepada sesama manusia, jangan pernah membeda-bedakan orang lain hanya karena ia punya suku,
hanya ia karena punya agama, hanya karena ia punya budaya tertentu. Modal utama di balik perbedaan itu, afsyus salam, tebarkanlah salam, ala man arata wa malam ta'rif, kepada siapapun yang engkau kenal, terlebih yang engkau tidak kenal sekalipun. Yang kedua teman-teman sekalian, wa at'imut ta'am, berilah makan kepada manusia. Memberi makan kepada orang lain, memberi sedekah kepada orang lain, menyantuni orang lain itu tidak terbatas pada agama tertentu. Karena ia beriman, karena ia beragama, tidak. Karena kebaikan itu tidak dinilai oleh Tuhan kepada siapa kita memberi, tapi apa yang kita berikan kepada orang lain itu atas dasar niat kemanusiaan, memanusiakan manusia. Yang ketiga teman-teman sekalian, wasilul arham, sambunglah silaturahim. Nabi mengajak kepada kita semua untuk bergaul dengan siapapun tanpa pernah mengenal, membatasi jarak, membatasi lingkungan kita dengan orang lain. Inilah yang dipesankan oleh Nabi. Mengapa penting silaturahmi? Karena sumber awal kita diciptakan, dititipkan oleh Allah itu ada pada rahim seorang ibu, yang berarti tempat kasih sayang. Artinya manusia sedari awal sudah punya potensi untuk saling menyayangi dan mencintai satu sama lain. Caranya adalah sambung silaturahim. Orang yang hubungannya baik kepada sesama, orang yang terbiasa berkomunikasi dengan baik, orang yang sering menjenguk saudaranya, akan jarang salah paham kepada sesama. Ego akan menurun dengan sendirinya, amarah akan reda karena sudah terikat emosional yang begitu mendalam, karena terjalin hubungan yang baik. Yang keempat teman-teman sekalian, ini yang menarik. Nabi katakan, wasallu, salatlah kalian, wan nasun yamun, di saat manusia terlelap tidur. Nabi memulai dengan tebarkanlah salam, berilah makan pada orang lain, sambunglah silaturahim, lalu ditutup dengan rangkaian ibadah kita kepada Allah. Ini berarti teman-teman sekalian, Nabi menganjurkan kepada kita, hubunganmu kepada sesama manusia jangan diabaikan sekalipun, tidak boleh diindahkan sekalipun sebelum menghadap kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Karena ibadah yang baik itu, muamalah yang baik, hubungan yang baik kepada Allah itu harus melahirkan dua hal, yaitu apakah kita harus semakin dekat dengan Allah? Apakah puasa yang kita lakukan itu justru semakin tidak dekat dengan Allah? Yang kedua, kalau semakin dekat dengan Allah, maka ia akan semakin dekat dengan manusia. Tak ada lagi jarak dengan orang-orang di sekelilingnya. Karena ibadah harus melahirkan akhlak yang baik. Kalau ada ibadah yang tidak melahirkan akhlak yang baik, yang tidak melahirkan perilaku yang baik, yang tidak melahirkan sikap yang baik, yang tidak melahirkan tutur kata yang lemah lembut, itu bukan berarti ibadah, tapi menggugurkan kewajiban dan kebiasaan sehari-hari. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.